Baik, untuk membahas mengenai perundungan yang terjadi untuk calon dokter spesialis, kita akan berbincang dengan 3 narasumber. Sudah ada Dokter Siti Nadia Tarmizi. 3 hari ini rame ya. Sabtu-Sabtu kita ganggu waktunya. Selamat pagi Dokter Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi Kemenkes RI. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum dokter. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku berjumpa dengan Dokter Nadia. Biasanya lewat Zoom saat pandemi ya. Kemudian juga ada Pak Hermawan Saputra, Ketua Umum PPIA KMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Sehat? pagi Mbak Kamarati, sehat selalu. Mas Arif Kita Fadil ganggu juga sehat waktunya ya. nih ya. Kemudian juga sudah ada yang bergabung via Zoom, Dr. Yana Ahmad Supriyatna, PLT Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin Bandung. Selamat pagi Dr. Yana. Pagi Dokter Yana. Selamat pagi, Bang Ari. Pagi. Mbak Terima kasih Raffi. waktunya para Selamat narasumber. Saya mau ke Dokter Nadia. Dokter Dr. Nadia Nadia, dulu. jadi kabarnya Kementerian Kesehatan juga sudah mengambil langkah terkait adanya pelaporan perundungan yang terjadi para calon dokter spesialis ini. Sejauh ini langkah dari Kemenkes sendiri, terus cukup banyak ya laporan kabarnya dok ya? Iya betul, jadi Kementerian Kesehatan itu sejak tanggal 20 Juli ya kita mengumumkan ada instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan di rumah sakit pendidikan di Mitigasi lingkungan gitu ya? Kementerian Kesehatan. Ya. Kita sudah menerima dan kita tahu ya sudah ada kanal WhatsApp dan juga ada kanal yang bisa dilaporkan melalui website ya. Itu sudah ada 91 laporan yang masuk Sejak Juli dari ya? tanggal 20 Juli itu. Nah, 91 itu saya bisa lihat sebentar. Itu kalau kita lihat 44 laporan perundungan itu terjadi di rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Ya, dan kemudian itu ada 17 laporan dari RSUD di 6 provinsi. Kemudian juga kalau kita lihat ada 16 laporan dari FK di 8 provinsi dan 6 laporan dari rumah sakit milik universitas dan ada juga dari TNI Polri dan juga 1 dari rumah sakit swasta. Nah, tentunya yang sekarang ini kemarin disampaikan pada saat jumpa media itu adalah khususnya untuk kejadian laporan perundungan yang terjadi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dokter Nadia, spesifik perundungan itu kayak apa sih Seperti dok? apa bentuknya dok? Ya, kalau kita lihat di instruksi Menteri Kesehatan itu ada perundungan yang sifatnya fisik, perundungan yang bersifat verbal, yang bersifat cyber atau yang non verbal non fisik. Fisik Ya. itu pukulan, tamparan atau apa? Betul, iya. Jadi Masa sih fisik. di lingkungan medik kayak gitu ya berarti ya? Iya, kalau kejadiannya mungkin belum sampai sekarang sih mungkin belum ada karena yang paling banyak yang dilaporkan itu perundungan itu terkait tentang misalnya permintaan di luar daripada kegiatan Tanggung jawab, pelayanan pendidikan atau pengeluaran biaya di luar daripada biaya pendidikan. Spesifik contoh seperti apa tuh? Kayak di luar pelayanan kesehatan itu kayak gimana tuh misalnya tuh? Ya, jadi misalnya meminta diantarkan ke Tempat misalnya mana? suatu tempat gitu. Yang meminta ini adalah seniornya? Macam-macam ya, ada senior, ada juga pendidik itu dilaporkan seperti itu. Tapi yang paling banyak memang jaga di luar dari batas waktu jaga seperti itu. Bu Nadia, tapi ini memang sudah dalam arti laporan yang masuk ini di tahun ini saja atau memang ada yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya baru ke up sekarang gitu, dokter? Sebenarnya kan informasi lah, kita bisa laporan karena kan memang dulu memang ada laporan seperti WBS atau kemudian banyak sudah satgas-satgas yang dibentuk ya, tetapi laporannya itu tidak pernah ada tertulis sehingga kita sangat sulit untuk menindaklanjutinya. Nah, sejak kita membuka kanal pengaduan secara resmi dan betul-betul kita lindungi si pelapor tadi, maka kita mendapatkan informasi tersebut dan bisa kita verifikasi. Jadi ini bukan cuman berdasarkan laporan, kita lakukan verifikasi. Sudah di cross check langsung ke sebelum rumah saya sakit. ke Dokter Yana, Mas Hendrawan, mungkin saya ke Bu Nadia sedikit. Bu, pengaduan masuk deras Bu ya, seperti itu ya. Setelah Kemenkes melakukan tindakan, apa sifatnya teguran ya? Kita tahu bahwa instruksi Menteri Kesehatan itu kan 3 buat peserta didik, tenaga pendidik, kemudian pimpinan rumah sakit. Nah, saat ini kita tahu ini kan termasuk sanksi ringan, teguran berupa tertulis kepada Rumah sakit mana aja? rumah sakit. Nah, saat ini yang sudah selesai investigasinya baru 3 nih Mas Arif. Jadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ada Malik dan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Masih ada 8 lagi rumah sakit vertikal yang sedang dalam proses. Akan dirilis juga dalam waktu dekat. Insya Allah kalau sudah selesai. Jadi sanksi itu teguran saja.
Jadi Atau ada akan sanksi berlanjut ringan, nantinya? ada sanksi sedang, sanksi berat sampai kemudian pertama teguran, kemudian menskors ya, sampai penurunan jabatan atau Men-skors pemberhentian ini jabatan. oknum yang Si oknumnya. Tiga-tiganya, pimpinan, tenaga pendidik dan Nggak main-main peserta sanksi didik. yang diberikan oleh Kementerian Cukup keras Kesehatan itu. ternyata ya cukup keras ya. Pak Hermawan bagaimana melihatnya? Ya, pertama kita harus bedakan dulu ya. Ada perundungan ini yang potensial kasuistiknya itu terjadi saat pelayanan kesehatan, ada yang terjadi saat proses pendidikan. Dua ini punya konsekuensi yang berbeda, kewenangan dan juga apa hal yang menyangkut perundungan. Tetapi secara umum ya, kalau kita pahami perundungan ini bukan sekedar sama dengan minta tolong atau beban berlebih, itu lain soal tuh. Tapi perundungan ini kalau sudah menyangkut kata-kata kasar, fisik dan tekanan yang berlebih, nah itu sudah masuk ke ranah itu. Nah, kalau kita lihat kasus di Indonesia, ini kan banyak terjadi di RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat di bawah Kemenkes langsung, karena pendidikan spesialis itu memang melekat banyak proses yang menjadi mitra utama dari kampus-kampus juga yang negeri utama ya. Artinya bisa kita sebut sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi lah seperti itu. Sehingga seperti RSCM, Hasan Sadikin, ada Malik sesuai dengan FK juga yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Tapi kalau kita lihat secara umum, terjadinya kasus bullying ini karena dua faktor utama. Apa Dari intrinsik pelaku dan juga dari situasi proses yang berjalan. Jadi intrinsiknya pengalaman masa lalu misalnya. Kalau orang-orang pernah dirundung, dilakukan Jadi perundungan, kultur senior akhirnya ke juniornya dia juga balik seperti itu. lagi seperti itu atau pendidikan dari keluarga riwayat masa lalu. Harusnya di proses pendidikan ini bisa dinetralisir saat proses pembelajaran tentang etika, tentang edukasi, bagaimana keramah tamahan, kepelayanan yang bermartabat dan seterusnya. Tetapi dalam proses tekanan ini semua menjadi tidak terkontrol. Jadi si residen mendapatkan hal itu dalam hatinya, nanti aku juga akan di posisi Menerapkan itu. hal yang sama gitu. Saya ke Dokter Yana nih di Bandung, RSUP Hasan Sadikin, Dokter Yana. Investigasi sudahkah dilakukan mengingat RSUP Hasan Sadikin juga mendapatkan teguran ya dari pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Dokter Yana. Ya, baik, terima kasih Pak Arifadi. Jadi ya mungkin sedikit bahwa kami memang rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan, dan kebetulan kemarin kami juga mendapatkan instruksi Menteri Kesehatan untuk pencegahan dan penanganan bullying ini. Di situ jelas sekali apa yang dimaksud dengan bullying yang harus kami cegah dan tangani itu, kemudian juga termasuk sanksi-sanksi dan juga apa yang harus kami lakukan. Jadi itulah yang kami lakukan. Sehingga dengan instruksi itu jelas bagi kami apa yang harus kami lakukan. Kami membentuk mulai dari tim, kemudian kami yang terus mensosialisasikan pengertian pemahaman dengan bullying itu sendiri. Ya, tadi Pak Hermawan Saputra tuh sedikit sudah menjelaskan itu. Jadi itu karena kalau tidak paham dengan itu, jadi nanti rancu apa yang disebut bullying, apa yang bukan gitu. Nah itu jelas sekali di instruksi nanti apa yang disebut bullying tadi ya. Ada fisik, ada verbal dan lain-lain. Nah maka kami lakukanlah turun gitu. Jadi sudah menjadi kewajiban kami sekarang, dan di situ harus mengawasi proses pembelajaran yang terjadi. Jadi kami turun, ya melihat ya bagaimana proses pembelajaran itu setelah kita sosialisasi sampai semua sepakat membentuk fakta integritas gitu. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan itu ke arah sana. Ya, apa yang ditemukan setelah tim tersebut turun ke lapangan? Investigasi langsung. Apakah memang melebihi beban tugas atau melebihi jam yang memang sudah ditetapkan? Atau jangan-jangan ada fisik juga yang terjadi di Hasan Sadikin? Ya, artinya gini, kami kan membuka kembali, kan biasa diawali dengan pelaporan-pelaporan. Kami membuka channel sesuai dengan institut, buka channel. Dan kami kemarin, kalau kasusnya yang terkait kemarin, kan kami mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan. Ada pelaporan di sana. Dan saya yakin Bu Irjen dengan jajarannya sudah menginvestigasi, sehingga ini terbukti. Disampaikanlah ke kami. Ya, di sana verbal yang terjadi adalah bullying berupa verbal. Kata-kata kasar yang tidak sewajarnya. Dan memang saya rasa semua juga memahami itu tuh tidak layak, tidak wajar gitu terjadi di proses pendidikan. Nah mungkin dalam hal ini kami, ya rumah sakit khususnya, mungkin agak sedikit, ya bukan teledor lah, tapi kurang dalam hal pengawasan. Kami terlalu mempercayakan kepada mereka, peserta didik, yang kami anggap sudah dewasa, dia bisa ngatur sendiri, ngatur jaganya gitu kan, ngatur tadi urusan pasien dia bergilir. Nah, tetapi itu ternyata menimbulkan ekses yang kita sebut perundungan atau bullying ini. Nah sehingga kami coba apa sih yang terjadi, apa mekanisme
tentang pembelajaran itu. Betul bahwa di sana itu ada senior, ada junior gitu kan. Senior dia harusnya membimbing, tapi juga mereka mungkin merasa harus dihormati nih. Bagaimana cara supaya mereka menghormati, ya, sedikit pressure dan sebagainya. Nah itu, ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau sudah melembaga, mereka ngatur sendiri, ini. Jadi istilah tadi bullying yang turun-temurun tuh begitulah. Saya ini junior, nanti kan jadi senior. Nah, itu yang kami coba telusuri, apakah itu ada terjadi, gitu kan? Nah, kira-kira itulah yang kami telusuri hal-hal seperti itu. Oke. Oke, ini Mas menarik ya. Nanti kita akan sambung lagi ya, Pak Yana, Dr. Nadia, dan juga Pak Hermawan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menarik tuh. Iya. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seru banget nih Bahas yang itu ya. Bahas yang itu menarik gitu. Jangan, tetap ke tema ya. Nah, Pak Hermawan, kalau kita melihat ini kan menjadi juga perbincangan masyarakat banyak. Banyak yang bilang, komentar netizen nih begini ya, sesama dokter aja bisa seperti itu. Gimana saat melayani pasien? Nah, takutnya ujungnya tuh seperti itu. Ya benar, maka itu kita yang wajib dihindari itu adanya cara-cara komunikasi yang tidak elegan di hadapan pasien dan keluarga. Kita tuh punya standar untuk kualitas pelayanan itu yang disebut dengan patient centeredness. Jadi pelayanan yang berpusat pada kepentingan pasien, menghargai martabat pasien, keramah tamahan, kemudian responsiveness, dan juga martabat. Jadi kalau kita misalnya seorang PPDS ya, proses pendidikannya itu kan pasti diawasi oleh mentornya, supervisornya. Jangan sampai ada hal-hal teknis medis, ada kesalahan kecil terus dimarahi di hadapan pasien. Nah, itu sangat berat, itu beban psikologis dan akan berdampak pada saat dia praktek nanti kalau dia udah memiliki praktek. Nah, hal-hal yang menyangkut budaya dan perilaku selama proses pendidikan dan pelayanan inilah yang mempengaruhi masa depan. Itu sebabnya ya, saya ambil contoh, kami di Majelis Pembina Kesehatan Umat di Muhammadiyah, kebetulan saya ketua di DKI Jakarta, itu kita udah mulai menstandarkan perilaku ini di rumah sakit Muhammadiyah. Dibuat SOP dan juga melakukan announcement bahwa pertama nilai keislaman dan juga nilai kemuhammadiyahan, jangan sampai ada pelayanan itu yang merugikan baik kepada pasien dan apalagi teman sejawatnya. Nah, disinilah hal-hal yang menyangkut sisi kemanusiaan itu dibentuk dan juga diimplementasi, bukan sekedar hal-hal yang menyangkut kompetensi medis. Jadi pendidikan akademi dilengkapi lagi lah dengan yang tadi tambahan itu. Betul, gitu ya. ada etik profesinya, tetapi juga ada etika sosial kemasярakatannya. Itu yang utama. Saya ke Dokter Nadia deh kalau gitu. Dokter Nadia, saya membayangkan gini ya, kalau misalnya verbal tadi ya Dokter Yana mengatakan ditemukan lah gitu. Verbal itu verbal yang kayak gimana ya? Maksudnya gini loh, ada sebuah kasus misalnya. Mungkin saja seorang residence PPDS yang sudah bekerja sekian jam ya Dokter Nadia ya. Terus dia di extra time kan gitu ya oleh seniornya begitu. Bukankah sebagian pihak mengatakan itu baik? Karena untuk semakin mengikis lagi kemampuan dan keahlian si PPDS itu. Jam terbang gitu ya. Betul gitu. Ya. Itu gimana dokter? Ya sebenarnya kan kembali lagi perundungan ini kan segala sesuatu tindakan atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, pelayanan atau penelitian. Jadi kalaupun ekstra time tadi misalnya karena nungguin nih pasien dia gawat ya kan, padahal dia kan gawat nunggu gitu, nggak apa-apa, mungkin malah lebih dari itu. Tapi kalau kemudian tadi abis jaga disuruh nganterin atau disuruh nungguin seniornya main gitu bola, beli apa gitu tuh. Nah ini juga penting, kenapa? Karena kadang-kadang kan kita juga lihat nih tadi bicara, misalnya ada senior sama junior, misalnya senior bilang, Dek, tolong dong beliin saya nasi Padang di depan. Nah itu termasuk nggak kan? Padahal itu bukan masuk pendidikan. Masa dia disuruh beliin nasi Padang? Nah ini yang kita ingin jangan sampai. Saya khawatirnya ini di banyak kan ada 91 laporan. Jangan-jangan ini banyak unsur penumpang gelapnya tuh di laporan itu begitu loh. Dengan background mereka mungkin ya saya harus mengatakan satu kata, manja begitu misalnya. Ya, tapi, mohon maaf. Ya bisa saja, tapi ini kan sebenarnya kita ingin bahwa jangan ada proses perundungan di rumah sakit pendidikan. Karena ini kan tadi kan seperti misalnya kalau yang kalimat-kalimat nggak pantas, gimana pun capeknya, gimana pun salahnya seorang, kita sebagai senior, sebagai tenaga pendidik itu kan nggak boleh melontarkan hal-hal seperti itu. Nah itu yang juga harus dijaga. Karena kadang-kadang kan memang stres ya Pak Hermawan ya, karena. Dokter Nadia, tapi ada nggak mungkin nantinya dibuat SOP atau mekanisme, jadi kultur senior ini tidak separah itulah mungkin.
Seharusnya itu memang sudah ada, tapi memang kan kejadian-kejadian ini masih muncul personal. Jadi dengan adanya kanal pengaduan ini kita bisa meminimalisir, bisa Tapi memitigasi. dipilah-pilahkan ya, Dok, ya, pasti di situ Iya, betul. Pasti kita pastikan jangan sampai tadi ini ternyata keluhan anak manja aja gitu ya kan, gitu. Begitu, gitu Betul. ya. Oke, kita apresiasi buat Hasan Sadikin yang sudah membentuk tim dan juga sudah mengerucut lah begitu ya ke permasalahannya apa begitu. Tapi ini tenggat waktu berapa lama nih sanksi yang tadi diberikan oleh Kemenkes Kesehatan. terhadap 3 rumah sakit ini begitu? Jadi Kemenkes kan memberikan surat teguran kepada pimpinan jajaran rumah sakit. Nah, 3 hari harus ditindaklanjuti. Apakah itu teguran kepada peserta pendidiknya, oknumnya, Ya. kepada tenaga pendidiknya, atau tadi bisa membuat satgas-satgas yang Tim investigasinya. lebih jelas. Oke, Dokter Yana, apakah memang sudah ada oknum yang memang Mendapatkan sanksi? Itu dia, Dokter Yana. Ya, baik, terima kasih. Oknum ya. Jadi karena ya Oknum. oke lah, kami tiga residen ya yang kami kebetulan dapat informasi investigasi dari Irjen bahwa ini sudah terjadi perundungan dari 1.400. Jadi kami punya siswa PPD 1.400. Nah, jangan sampai yang misalnya yang sedikit ini mengotori rumah kami ya, rumah sakit kami lah gitu. Nah, kami sudah melakukan tindakan sesuai dengan kami mendapat sanksi sebagai pimpinan. Karena memang diinstruksi adalah yang bisa kena sanksi itu adalah mulai dari pimpinannya, termasuk kami. Dalam saat ini kami dapat teguran Dokter Yana kena tertulis, sanksi kami apa, Dokter terima. Yana? Ya, kami dapat sanksi teguran tertulis saat ini. Ya, kami juga, ya itu otomatis kan. Nah, jadi bukan hanya ini, nanti juga Oknumnya saja, tapi juga rumah sakitnya juga kepala, kena. iya, Iya. kepala unitnya gitu kan. Jadi artinya yang terjadi unitnya. itu pembiaran seolah-olah gitu, tanda kutip ya tentu. Ya, nah jadi kami sudah lakukan itu, berikan juga sanksi ya sama. Saat ini kami sesuai regulasi, tentu sanksi segala macam itu harus terukur ya. Dan juga kita arogan juga kita sebenarnya berwenang, sanksinya tetap terukur. Jadi kepada yang residen itu sudah kami panggil ya. Ini adalah sebagai pembinaan, kami sampaikan bahwa Anda mulai saat ini dibina, bukan kami, ini kan juga anak-anak kami juga, baik yang senior maupun junior itu adalah anak-anak kami. Anggaplah ini kami adalah satu keluarga. Kami orang tuanya, ini anak-anak yang cekcok lah gitu ya. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan nanti jadi korban lebih hebat lagi malah mungkin ya. Ini untung lah misalnya masih verbal gitu kan. Ada juga uang belum sampai ke fisik. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kami sudah tegur ya. Tegur tertulis juga kepada para tadi yang terlibat ya. Oknum tanda petik. Oknum 3 Para residen kami, peserta didik kami. Termasuk juga ya KSM-nya lah gitu ya. Seperti yang sudah kami lakukan. Baik, Oke. terima kasih banyak Dokter Yana, kemudian Dokter Nadia, Pak Hermawan sudah berbagi informasi. Terima kasih, Dokter. Stop perundungan begitu ya. Ya, Di- jangan di sampai dunia. terjadi lagi di Indonesia. Amin, amin, Dan amin. termasuk untuk tenaga kesehatan Ya, lain betul, di betul, seluruh betul. rumah sakit. Intinya sih di situ. Kurang 3.000 lebih Ya. itu harus Betul. bebas dari perundungan. Biar Oke. merdeka Indonesia. Kita juga Terima kasih pengen banyak. sih sebetulnya ada Pak stigma. semua ya. Itu masih banyak Baik, peserta didik Pak kami Dr. yang Yana. baik gitu ya. Betul. Baik. betul. Baik, kita kepingin juga stigma kita itu dirasakan di tingkat internasional, layaknya kita menganggap Pulau Pinang Malaysia adalah sebagai salah satu rujukan rumah sakit yang canggih dan luar biasa. Kita pengen juga Indonesia Indonesia ini seperti itu. di beberapa rumah sakitnya juga seperti itu. Makanya kita ciptakan kondusivitas ya, mulai dari tenaga medisnya juga dulu. Terima kasih. Terima para kasih. narasumber Terima kasih. pagi ini. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.